Selamat malam, Dr. Dio. Selamat malam, teman-teman UTBS. Pada malam ini, saya akan membawakan eh, bacaan saya mengenai manajemen of pericardial effusion. Ini diambil dari ESC Guideline tahun 2013. Sebenarnya kasus ini cukup jarang dibahas di tempat kita, tapi sering kali kita temukan. Dan sering kali dikonsulkan juga ke bagian bedah torak di torak untuk dilakukan drainase. Jadi pericardial effusion ini merupakan suatu kumpulan dari cairan yang berada pada kavum perikard yang dia biasanya merupakan incidental finding pada pasien bila pasien itu tidak bergejala. Namun dapat berhubungan dengan penyakit sistemik maupun penyakit dari jantungnya. Dan dari bervariasi dari gradasi klinisnya ini bervariasi mulai dari yang gejala ringan asimptomatik sampai dengan yang paling berat yaitu tamponade cordis. Dan efusi perikard ini juga dapat berlangsung secara gradually, secara pelan maupun dia tiba-tiba dan langsung menunjukkan suatu gejala tamponade cordis. Untuk manajemen dari pemeriksaannya, yang pertama dievaluasi yaitu adalah dengan menggunakan ekokardiografi biasanya dilakukan untuk kita evaluasi ukuran dan juga signifikansinya secara hemodinamik, apakah dia mengganggu hemodinamik atau tidak. Biasanya menggunakan ekokardiografi dan secara normal dalam kavum perikardium itu sudah ada cairan kurang lebih 10 sampai 50 mili dari cairan perikardnya itu sendiri. Dan menurut jurnal yang saya baca ini, efusi perikard ini memiliki beberapa klasifikasi yang berklasifikasi berdasarkan onset, ukuran dari efusi perikardnya sendiri, persebarannya pada kavum perikardnya, dan juga apakah menimbulkan efek hemodinamik tidak, dan juga komposisi dari cairan yang ada pada kavum perikardnya itu. Dari onset ini dibagi menjadi akut, subakut maupun kronis dengan rentang waktu dikatakan akut apabila kurang dari 1 minggu, subakut antara 1 sampai 3 bulan, dan kronis lebih dari 3 bulan. Ukurannya ini diukur menggunakan ekokardiograf. Biasanya diukur melihat dari ketebalannya. Jika dikatakan mild, jika kurang dari 10 mili, dengan moderate lebih 10 sampai 20 mili, dan large jika lebih dari 20 mili. Distribusinya ini dikatakan sirkumferensial apabila dia uh, tersebar merata melingkupi di dalam semua dari kavum perikardnya. Dan loculated apabila dia terakumulasi hanya pada satu titik, misalkan di titik anterior saja. Nah, maka disebut loculated. Terletak pada suatu kantong yang berada di dalam dari kavum perikardnya itu sendiri. Nah, dengan hemodynamic effect ini dibagi apakah PE-nya ini efusi perikardnya ini mengakibatkan suatu disertai adanya suatu tamponade cordis atau uh, tan, uh, tanpa disertai adanya tamponade cordis maupun apakah menyebabkan suatu konstriktif perikarditis. Dan dari komposisinya, dari cairannya ini dapat dibagi menjadi apakah channel satu transudat, eksudat, hidroperikardium yang dimaksud adalah transudat yang dia dapat juga berisi dari plasma ultrafiltrasi, hemoperikard, chyloperikat, pioperikard maupun pneumoperikardium. Nah, jadi untuk bagaimana suatu cairan itu dapat terakumulasi pada kavum perikard. Nah, yang pertama adalah secara garis besar suatu cairan itu dapat terakumulasi pada kavum perikard apabila yang pertama produksinya dia yang berlebihan. Yang kedua adalah apabila drainasenya yang mengalami gangguan. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya suatu inflamasi itu dapat mengakibatkan peningkatan dari produksi dari pericardial fluid-nya. Nah, itu di situ karena yang paling banyak dia mengisi itu dipengaruhi oleh dari sistem limfatiknya untuk cairan dari perikard ini. Nah, sedangkan untuk penurunan dari reabsorpsi dari cairan perikard itu biasanya disebabkan karena adanya peningkatan dari tekanan vena yang diakibatkan oleh congestive heart failure maupun pulmonary hypertension. Nah, sehingga dari situ limfatik
fluid itu tidak dapat terdrainase ke vena karena tekanannya yang tinggi, sehingga mengakibatkan kumpulan cairan pada kafum perikard. Nah, di sini disebutkan beberapa etiologi dari pericardial effusion. Salah satu yaitu di sini dibagi menjadi infeksius maupun non-infeksius. Infeksius itu dapat dibagi menjadi infeksi virus, bakteri maupun fungal maupun parasit, sedangkan non-infeksius dapat disebabkan oleh pada sebagian besar adalah suatu inflamasi maupun trauma. Dan juga efek dari hemodinamik dari jantung tadi, kan, di mana terjadi peningkatan tekanan vena. Nah, ini secara ekokardiografi, jadi diagnostik dari PE ini dapat digunakan dengan menggunakan ekokardiografi. Nah, biasanya setelah di eko itu pertama kali ditemukan itu pada posterior dari LV. Nah, di situ dapat ditemukan adanya akumulasi dari cairannya. Nah, dan dia juga dapat ditemukan pada RA, pada sekeliling dari RA, karena tekanan RA yang relatif lebih rendah dibandingkan chamber jantung lainnya, sehingga dia dapat jadi luarnya itu dapat terkolapskan oleh karena adanya akumulasi dari cairan perikard. Nah, jadi untuk evaluasi ini itu juga dapat digunakan pemeriksaan penunjang lain seperti CT scan maupun cardiac MRI. Nah, di sini untuk mengevaluasi apakah adanya suatu pericardial effusion yang dia sifatnya loculated. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya karena adanya perikarditis yang terlokalisir sehingga dia mengakibatkan adanya loculated pericardial effusion. Nah, di sini disebutkan bahwa pericardial effusion itu dapat berlangsung secara kronis, gradual maupun secara cepat. Nah, yang paling mengganggu dari secara hemodinamik itu apabila dia terjadi peningkatan tekanan intraperikardial itu secara cepat dengan peningkatan volume 100 sampai 200 mili dalam jangka waktu yang cepat. Itu dapat otomatis mengakibatkan suatu tamponade cordis. Nah, sedangkan jika dia secara gradual dan pelan dan sifatnya kronis, jadi disebutkan waktu sampai 3 bulan, itu dapat mengalami akumulasi dari cairan perikard itu hingga mencapai 1 sampai 2 liter pada kafum perikard. Dan tidak menimbulkan gejala klinis yang signifikan. Nah, dari gejala tamponade itu dapat secara teori itu disebutkan dengan adanya suatu trias back, yaitu ditandai dengan adanya hipotensi, peningkatan tekanan vena jugular, dan juga suara jantung yang menjauh. Nah, namun adanya back triad ini itu sulit ditemui pada kondisi yang dia efusi perikardnya itu terjadi secara perlahan. Nah, lebih sering ditemukan pada kondisi akut yang dia cepat dan terjadi cardiac tamponade. Nah, dan juga pada kondisi kronis itu penurunan tekanan darah itu tidak terjadi secara signifikan. Nah, di sini juga disebutkan salah satu gejala dari cardiac tamponade itu adalah adanya suatu pulsus paradoksus. Nah, dinamakan pulsus paradoksus yaitu apabila terjadi penurunan dari systolic blood pressure pada saat inspirasi itu lebih dari sama dengan 10 mm air raksa. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana pulsus paradoksus itu terjadi. Nah, ini pada kondisi normal di mana tidak ada efusi perikard, dia dapat mengembang dengan sempurna. Nah, ketika pasien ini dengan efusi perikard, jadi saat pasien itu mengalami inspirasi, dia akan mengalami pengisian dari chamber jantung kanan dan juga pengisian dari
aliran darah ke paru. Nah, sehingga akan mengakibatkan ventrikel kanan itu terdilatasi dan dia memberikan penekanan pada ventrikel kiri. Sedangkan adanya pulmonary pooling tadi dia mengakibatkan aliran darah yang balik ke jantung kiri itu menurun. Nah, sehingga dia terjadi adanya penurunan sistolik yang lebih dari 10 tadi disebutkan pada saat pasien inspirasi. Nah, itu disebutkan sebagai pulsus paradoxus. Nah, ini untuk tadi sudah disebutkan diagnosisnya itu dengan menggunakan ekokardiografi dengan didapatkan tanda pada eko itu berupa yang biasanya kita disebutkan yaitu RA dan RV yang kolaps. Nah, ini juga untuk mendiagnostik suatu pericardial effusion itu penting juga untuk kita mengetahui dari etiologi dari pericardial effusion itu sendiri, sehingga penting untuk dilakukan suatu analisis dari cairan perikard yang didapatkan. Yang biasanya dicekkan adalah analisa cairan perikard, nanti menilai dari LDH, glukosa, dan juga proteinnya. Nah, untuk menentukan apakah ini suatu eksudat ataupun suatu transudat, dan juga dilakukan citologi untuk menilai apakah terdapat sel-sel yang mengarah ke arah keganasan dari cairan perikard yang diambil. Dan juga dicek berupa biomarker. Ini yang ditunjukkan di jurnal yang saya baca adalah CEA dan juga Cifra 211. Ini spesifik untuk non small cell karsinoma, khususnya squamous cell karsinoma, dan juga dicek ada tes untuk menilai kemungkinan ke arah TB. Juga dilakukan tes TCM, PCR biasanya untuk menilai apakah ini terdapat TBC, dan juga kultur dari cairan ini itu sendiri dan juga pewarnaan. Nah, ini antara echo maupun CT dan pemeriksaan penunjang lain itu penting untuk menentukan apakah itu menentukan ke arah mana dan juga etiologi apa dari PE ini bisa terjadi. Nah, untuk terapinya sebenarnya dari terapi awalnya itu tergantung pada seberapa banyak dari cairan pleura yang didapatkan. Nah, dari jurnal yang saya baca, terapi awal dari caudal pericardial effusion dengan volume yang minimal itu dapat diberikan pemberian NSAID atau antiinflamasi. Nah, karena tadi disebutkan bahwa penyebab utamanya dari patofisiologinya sebagian besar karena adanya inflamasi. Nah, ini juga disebutkan pada kasus adanya inflamasi yang berulang, itu dapat diberikan kombinasi dari aspirin dan ditambahkan dengan colchicine. Nah, ini juga diberikan pada kasus-kasus yang disebabkan karena adanya suatu perikarditis. Nah, ini juga adanya kumpulan dari cairan di perikard dengan ukuran lebih dari 10 mili dan juga ada riwayat post infark. Ini sangat berkaitan dengan hemoperikard karena 2/3 dari pasien yang digambarkan dengan gambaran demikian itu biasanya efusinya disebabkan karena adanya rupture dari free wall-nya. Nah, jika terjadi itu maka harus sifatnya urgent untuk terapi pembedahannya. Nah, itu dapat dilakukan perikardiosintesis untuk mengevakuasi cairannya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan, kortikosteroid yang diberikan dan juga drainase. Nah, jadi ini perikardiosintesis itu direkomendasikan itu untuk dipertahankan hingga cairannya itu produksinya kurang dari 30 mili per 24 jam. Nah, itu baru dapat dilepas. Karena dia dengan tujuan untuk membuat antara perikardium visceral dan parietal itu dapat menempel sehingga mengurangi dari produksi cairan yang ada. Nah, jika
perikardiosentesis itu gagal, maka dapat dilakukan tindakan pericardial window. Entah itu dengan beberapa approach yang dapat kita lakukan. Dan juga dari yang jurnal yang saya baca itu bisa juga dilakukan suatu balloon perikardiotomi. Itu dengan teknik yang saya baca dengan teknik yang semacam Seldinger, lalu dengan balon yang dikembangkan dan kemudian setelah dikembangkan dipasang kateter untuk drainase cairannya. Nah, ini dari adanya suatu efusi perikard yang berulang itu diindikasikan untuk dilakukan suatu pericardial window. Nah, ini dari jurnal lain yang saya baca yang dia menunjukkan adanya beberapa modalitas dari pericardial drainase itu dapat dilakukan perikardiosentesis itu dengan titik di subsifoid diarahkan ke papila mame kanan biasanya dengan guiding USG maupun echo. Lalu juga dapat dilakukan pemasangan indwelling pericardial catheter dan percutaneous balloon pericardiotomy ini sampai sama. Lalu dapat juga dilakukan subsifoid pericardiotomy itu dengan membuat irisan di subsifoid lalu diperdalam dan dibuka dari perikardnya dari situ. Dapat juga dilakukan pleuropericardial window ini biasanya dengan approach torakotomi dengan dimana dia membuka dan mengambil dari bagian perikardnya sehingga mendrainase dari cairan dari kavum perikard itu ke dalam kavum pleura. Nah, ini perikardiosentesis itu dia hampir dapat mudah dilakukan. Itu biasanya dilakukan pada pericardial effusion yang dia banyak di anterior. Nah, ini sama. Ini untuk prognosisnya. Jadi yang lebih penting ini adalah yang prognosisnya baik itu adalah pericardial effusion yang dia sifatnya ringan. Nah, ketika dia sudah mulai moderate dan large itu ada kemungkinan dia untuk memburuk. Nah, untuk evaluasinya dapat dilakukan tiap 6 bulan dengan ekokardiografi juga. Ini untuk take home message-nya. Jadi dari secara conclusion ini apakah pasien ini ada tanda dari tamponade cordis atau mungkin suatu pericardial effusion yang disebabkan infeksi bakteri atau berasal dari neoplasia. Jika ada ketiga itu, maka perlu dilakukan evakuasi kalau di sini disarankan dengan perikardiosentesis dan juga harus di work up untuk etiologinya. Nah, apabila tidak, maka harus dicek dari marker inflamasinya dan juga tanda perikarditis. Apabila marker inflamasi ini meningkat dan juga didapatkan adanya tanda perikarditis, maka harus dilakukan diberikan terapi antiinflamasi, yaitu tadi dengan NSAID, biasanya ibuprofen, ataupun juga dan juga diberikan colchicine. Nah, apabila ini tidak meningkat, maka harus dicari apakah ada dari penyakit yang merupakan underlying disease dari pericardial effusionnya ini. Jika dia ada, maka harus diterapi dari penyakit yang mendasarinya. Jika dia tidak ketemu, tapi pericardial effusionnya itu besar dengan diameter dari tebalnya lebih dari 20 mili, maka itu harus dilakukan drainase dengan perikardiosentesis maupun open drainage apabila merupakan suatu chronic pericardial effusion. Jika tidak, maka dapat di follow up kembali tadi dengan ekokardiografi tiap 6 bulan. Demikian dok yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Cuman komentar saya adalah take home message-nya terlalu kecil, jadi nggak bisa kita lihat. Jadi kita hanya dengarkan apa yang kamu katakan aja. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tes dulu ini. Ada yang dengarkan apa enggak nih? Hanafi, halo.
pulsus paradoxus. Tadi apa ada penjelasannya? Slide jangan diganti. Diam aja sih. Dok, dari penjelasannya tadi ada kenaikan tekanan darah sekitar 10 mm Hg atau penurunan tekanan darah sebanyak 10 mm Hg saat pasien inspirasi ataupun ekspirasi, dokter. Ekspirasi, dok. Ekspirasi. Jelasin lagi. Siapa tadi? Aulia. Biar mereka jelas. Kadang agak susah memang. Pulsus paradoxus itu adalah penurunan dari tekanan sistolik saat pasien inspirasi, dok. Jadi dengan penurunannya lebih dari 10 mm air raksa. Ya, itu sebenarnya nggak usah baca di sini, kamu harusnya udah tahu itu. Respect itu kan ada tuh. Pulsus paradoxus. Sebenarnya aku tanya ke DM tuh harusnya. DM harus tahu. Respect apa aja sih? Tahu nggak? Ada yang bisa ngomong? DM ketemu deh. Ya, kasih mic. Hipotensi, peningkatan CVT, dan penurunan dari suara jantung. Suara jantungnya menurun. Oke, bagus. Oke, kita mulai ke diskusi. Jadi efusi perikard ini memang ada banyak penyebab ya. Tapi katakan tadi kita membandingkannya sebenarnya kalau saya dijajari ini apa nih, transudat atau eksudat gitu kan? Sama seperti kita melihat kalau pleural effusion. Nah, tapi kalau di sini diarahkan apakah ini inflamasi atau bukan inflamasi, begitu ya. Kalau dia bukan inflamasi karena neoplasma atau karena hal yang tadi disebutkan tadi itu, maka kamu harus lakukan drainage. Tapi kalau misalkan dia ternyata inflamasi, kamu masih punya tempat memberikan obat-obatan. Kalian tahu semua bahwa kita biasanya menggunakan ibuprofen 3x200 untuk sebagai antiinflamasi. Kalau misalkan kita ingin berusaha mengurangi cairan yang di darah rongga ketiga tersebut, baik itu pleura atau perikard. Tapi itu kalau misalkan pasiennya masih tolerable. Kalau kondisi pasien yang sudah ada RV kolaps, maka gak mungkin lagi kamu ngasih hal seperti itu. Kamu harus melakukan suatu drainase. Drainase bisa macam-macam, bisa menggunakan perikardosintesis, bisa menggunakan open perikardostomi, bisa dengan window, terserah apa yang kamu bisa lakukan. Kalau misalkan dia ada efusi pleura, maka saran saya adalah sekalian aja pleuro perikardostomi, seperti katakan tadi. Jadi kamu buka melalui trakotomi, lubang kecil. Kalau kamu masuk di chest 5 kiri, kamu akan ketemu depan tuh apex sudah. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Kamu bikin catatan kecil aja, terus kamu tinggal buka perikard depan kamu, dia akan terhubung dengan pleura, terus kau pasang drain di pleura kiri, sudah cukup. Itu namanya pleuro perikardostomi atau open perikard window, sama aja sih. Tapi kalau misalkan kamu nggak ada efusi perikard dan nggak ada efusi pleura, dan ini adalah kasus yang mungkin pertama kalinya kamu lihat atau pasien pertama kali mengalami ini, maka kamu cukup fungsi point perikardostomi paling mudah. Nah, ikut aku di mitra kemarin siapa? Gampang kan? Dapat perikard harus mengkilat ya. Perikard harus mengkilat. Kamu angkat dikit, dilubangin, sudah keluar dekompresi. Pada waktu kamu dekompresi, kamu harus ngomong sama anestesi, Mas, aku mau dekompresi. Karena kadang-kadang tensinya akan ikut turun sehingga dia harus memberikan dovitamin untuk menaikkan tensinya supaya terjaga. Nanti begitu sudah mulai pasien stabil, baru diturun sama dia. Pokoknya kamu harus bilang bahwa, Mas, saya mau dekompresi, Mas. Saya mau keluarkan cairan efusi perikardnya. Jadi anestesi siap. Dia mau tambah volume atau dia mau menunjukkan suatu inotropik atau segala macam, itu dia udah siap. Dan jangan lupa tiap kali kamu melakukan drainage, maka kamu harus memeriksa cairannya itu untuk tahu apa ini, kenapa kok dia begini. Sekali lagi kita tidak hanya melakukan terapi simptomatis ya, nggak hanya melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki pasien, tapi kamu harus mencari tahu kenapa orangnya begini. Kayak tadi kita operasi toraks yang di 609, itu terus terang saya bertanya-tanya, kenapa kok anak kecil itu banyak sekali terjadi abses paru? Ya, karena ini dalam waktu 2 bulan ini kita ngerjakan 3 Nadia, terus yang laki-laki yang dehiscent dari lukanya,
sama satu lagi yang pasien baru. Nah, dia itu yang putrinya Bu Eka. Nah, itu semuanya akses paru semua, dan itu adalah pediatri semua, kasus anak semua. Apa yang salah atau apa yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua? Apakah memang masalah nutrisi, apakah masalah higienitas, atau mungkin ada imunokompromis? Itu saya terus terang nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah satu hal yang harus kita tahu, sehingga tidak akan terjadi hal seperti itu. Mengenalinya tadi gampang sekali kan, begitu nafasnya bau, maka ini abses pasti. Belum kamu udah terang gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Jadi kenapa kok ada cairan dalam perikarp? Tentunya kamu harus tahu. Tadi yang dikatakan Dokter Aulia, apakah radang atau bukan? Apakah neoplasma atau bukan? Terus jangan lupa terakhir, keranjang sampah adalah SLE. Ya, kadang-kadang nggak temu segala macam, kadang-kadang perempuan, nah, mungkin SLE. Pasien kita kemarin yang kita kerjakan itu kan aku bilang bahwa ini mungkin karena CKD. Terus dibantah sama dokter nefrolognya. Dia bilang, Mas Tio, kalau CKD itu biasanya pleura efusi. Jarang sekali perikardia efusi. Nah, terus apa dok yang bikin dok? Terus kita bilang, mungkin SLE. Ya. Selalu kalau perempuan tuh dihubungnya sama SLE terakhir. Tapi nggak tahu apa tracingnya ke SLE apakah udah ketemu atau belum, karena pasiennya udah nggak kontrol lagi. Oke, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan, Daud. Mau bertanya, kalau kita drainase pada pleura itu kan biasanya kita ada limit, kita batasi keluar berapa. Kalau pada perikard ini ada nggak? Kita berapa maksimal harus kita keluarkan? Ataukah boleh langsung keluarkan aja selama dia masih produksi? Terima kasih. Ya, silakan. Oh ya. Terima kasih pertanyaannya. Sejauh yang saya baca dari dan pengalaman yang sudah-sudah, nah itu apa yang kemarin itu memang kalau Pengalamannya banyak kan. ya dok, saya dari MR dok. Nah, Pada beberapa kasus efusi perikard, apabila didapatkan yang efusi perikard yang kronik sifatnya, itu memang sebaiknya dikeluarkan secara bertahap. Nah, karena dengan kita misalnya ini efusi perikard yang sifatnya kronis dan kita langsung mengeluarkan secara cepat, maka dia akan mengakibatkan perubahan yang mendadak. Dan perubahan yang mendadak ini yang akan dapat mengakibatkan suatu hemodynamic swing pada pasien. Nah, beda cerita apabila pada kasus yang sifatnya akut. Nah, yang sifatnya akut mungkin ada tempat untuk dilakukan drainase secara cepat untuk menghindari efek tamponade dari cairan perikard ini. Mungkin ya, secara prinsip ternyata kamu belum mengerti apa maksud kita keluarkan pelan-pelan. Jadi begini, kamu operasi ditemani anestesi kan? Ada anestesi itu yang dia melakukan pemasangan IV line atau melakukan rehidrasi segala macam ya. Kalau misalkan pada kasus baik akut atau kronik, kamu loskan aja, keluarkan semua, baik itu efusi pleura atau efusi perikard. Buang semua yang nggak ada masalah. Kalau ada unstable hemodynamic, itu ada anestesi yang bisa isi volume atau kasih inotrop gitu ya. Pada kasus pleura efusi contohnya, kenapa kok kita pada pasien yang kronik kita pelan-pelan keluarkan? Apalagi kalau misalkan kamu melakukannya tanpa ada anestesi yang ada di situ. Kamu kan kerjakan di koketinor kan? Kamu keluarkan pelan-pelan. Kalau terjadi goncangan hemodinamik, dia terjadi tahu-tahu dia sesak hebat, terus terjadi hipotensi atau apapun itu, maka terjadi suatu hal yang mungkin mengkhawatirkan ya. Mungkin dia jadi RP atau apa, sehingga kamu harus crash. Tapi selama dia udah intubasi, di cover oleh anestesi, mau kasus akut, mau kasus kronik, kamu loskan semua, nggak ada masalah. Tetap kamu harus bilang sama anestesi, Mas, saya mau dekompresi, Mas, saya mau melakukan cairannya. Nah, pada waktu kamu keluarkan, kamu sambil komunikasi dengan anestesi, anestesi diajak ngobrol. Terus di sini udah keluar 1 liter Mas, di situ aman Mas, aman dok, ya, terus sampai selesai habis. Sama juga dengan efusi perikard. Waktu kita operasi di mitra, apakah saya stop buka kan enggak? Di los semuanya, saya sakson semua, keluar masuk semua, keluar semua cairannya sampai kosong, baru saya pasang drain. Walaupun itu adalah kasusnya saya nggak tahu kronik atau akut, tapi kayaknya sih sudah cukup lama ya. Saya cukup ngomong sama anestesinya bahwa saya mau dekompresi, saya mau buka perikardnya. Jadi dia melihat tensinya. Begitu dia sudah keluar cukup banyak, terus tensinya aman, tidak goyang, ya sudah, jadi semuanya aman. Tapi kalau misalkan kamu melakukannya tanpa anestesi di situ, maka kamu harus hati-hati. Betul yang dikatakan. Karena setiap perubahan atau apa yang kamu lakukan itu bisa merubah atau terjadi goncangan hemodinamik. Nah, itu yang kamu harus khawatirkan. Sama seperti kita masang CVC juga begitu. Kalau misalkan terjadi suatu hal yang ada aritmia atau apa, kamu harus stop, berhenti.
Nah, pada waktu kamu drainase cairan juga begitu. Begitu kamu lihat orang yang makin sesak atau batuk-batuk kuat, kamu berhenti. Mungkin kamu terlalu kencang untuk mengeluarkannya. Tapi kalau pasien dengan di cover oleh supin, ada anestesi di situ, maka kamu tinggal komunikasi aja. Mas, ini saya dikompresi, Mas. Dia udah situ. Biasanya saya yang mengasih komando, Mas, kalau misalkan tensinya turun, masukkan debutamin. Saya bilang begitu. Karena bukan masalah volume, kecuali saya mencederai jantungnya. Nah, itu baru masalah volume. Tapi ini bukan, ini masalah contractility. Dia udah terbiasa terbebani oleh ditutup oleh adanya cairan. Begitu cairan dibuka, maka dia perlu suatu bantuan untuk bisa bangkit, gitu. Untuk bisa kembali berdetak dengan normal. Nah, itu biasanya saya minta support. Biasanya emang debutamin jenis kecil ini 5. Mas, debutamin 5 gitu. Anestesinya kalau memang udah CS-an gitu, dia langsung ngerti. Tapi kalau misalkan kamu musuhan sama anestesinya, buat apa? Kamu jelasin. Pokoknya kalau pasien mati itu tak pukulin. Yang gitu. Oke. Jadi maksudnya itu. Jadi kalau misalkan kamu mau pelan atau mau langsung loss, itu tergantung apakah pasien dalam kondisi yang stabil atau tidak. Kalau pasien stabil dalam intubasi, ada monitor, maka setiap goncangan seperti apa, kamu pasti akan kelihatan. Jadi boleh kamu keluarin semua. Tapi kalau misalkan kamu di OK minor, yang kamu itu nggak ada anestesi, nggak ada monitor hemodinamik, ya kamu pelan-pelan. Apalagi kasus efusi yang kronis. Tapi kalau misalkan kasus hematotorak, ya kamu harus keluarkan semuanya. Karena itu sebagai petanda atau bukti untuk membawa apakah pasien ini harus torakotomi atau tidak, kan begitu ya. Kalau kamu klaim buka, tahu-tahu pasiennya amblas, karena kamu nggak ketahuan bahwa dia perdarahannya ini terjadi cepat atau tidak. Oke, gitu ya. Jadi kamu tahu bahwa kapan kamu melakukan klaim buka, kapan kamu harus loss. Pada waktu pasien sudah di cover oleh anestesi, ada cup-in situ, ada monitor situ, keluarkan semuanya, tidak ada masalah. Nanti kalau misalkan ada goncangan hemodinamik, kamu bisa minta anestesi untuk melakukan masukkan cairan, atau masukkan elektrod, atau segala macam. Tapi kalau misalkan kamu kerja tanpa ada pendukung di situ, hanya kamu sendirian, dan di OK minor misalkan, atau di tempat lain, maka kamu harus pelan-pelan, hati-hati. Perikardiosintesis pelan-pelan. Mungkin kamu kurangin sedikit, ya. Nanti kamu lihat kondisinya gimana. Itu kali, ya. Oke, yuk next. Siapa yang mau tanya lagi? Ya, silakan Pak. Kasih mic-nya ke Ivan. Tanya dok, tanya dok. Tadi dikatakan di slide kalau the visibility of pericardiocentesis is over di atas 90%. Pada kasus apa kontraindikasi dilakukan pericardiocentesis? Soalnya kan itu yang paling paling bisa dijangkau ketika di IRD. Terima kasih. Ya, silakan Aulia. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi perikardiosentesis itu kalau dari jurnal yang saya baca ini lebih diindikasikan dia lebih efektif pada kasus efusi perikard yang terutama cairannya berada di anterior dari terkumpul di anterior karena dia yang kita puncture itu ada lokasinya adalah di anterior. Nah, kapan dikatakan ini merupakan apakah kontraindikasi dari dilakukan perikardiosentesis? Nah, pada sepemahaman saya pada kasus emergensi itu tidak ada kontraindikasi, asalkan itu untuk life saving dan yang bisa dilakukan adalah perikardiosentesis, maka harus dilakukan perikardiosentesis. Udah. Ya. Kalau saran saya adalah perikardiosentesis kalau memang kamu emergensi, kamu lakukan dengan guideline seperti atau guiding seperti titik Larry gitu ya. Itu dia harus berbaring. Nah, kamu harus ingat bahwa saya punya pengalaman buruk kalau pada pasien yang sesak yang nggak bisa berbaring. Terus saya melakukan perikardiosentesis karena memang tidak bisa perikardiostomi. Kamu bayangkan aja kalau pasiennya begini. Ingat nggak ada yang stase torak yang kapan hari yang bulan lalu, bukan bulan ini ya, yang sebelumnya. Pasiennya begini. Dan semuanya tidak ada yang berani melakukan perikardiosentesis. Artinya ya seperti biasa kan saya sebagai sang eksekutor maka saya melakukan. Harusnya dengan guiding USP. Memang sudah kelihatan, tapi ternyata tidak semudah apa yang saya bayangkan. Memang sulit sekali, apalagi pada waktu masukkan wire. Pada waktu kejadian setelah itu dia langsung matanya bisa menggeli itu atau melotot begitu dan saya sudah merasa bahwa ini ada sesuatu yang buruk.
Cuman setelah itu ya saya nggak teruskan, saya cabut semuanya, terus akhirnya pasiennya meninggal di ICU. Tapi pengalaman dari situ adalah perikardiosintesis itu memang harus posisinya ideal. Kamu harus berbaring. Terus habis itu harus ada guide dengan rescue. Saya dulu pernah dengan Dr. Davidnya Samarinda itu, kita melakukan perikardiosintesis, pinjam USG yang ada di OKA, terus kita pasang pakai CVC nomor 7. Pernah kita melakukan hal seperti itu. Harus ada guidingnya. Kalau nggak ada guidingnya, kalau misalkan di rumah sakit tipe A seperti ini, ya pasti akan konyol atau lucu namanya. Karena kita punya segala macam fasilitas, memang nggak dipakai gitu ya. Kalau misalkan kamu yang di rumah sakit perifer atau mungkin yang tidak ada USG atau ECMO, maka boleh, misalkan kayak dokter umum gitu ya, tindakan pada perikardial tamponade melakukan perikardiosintesis itu dilindungi. Jadi misalkan kamu dituntut pasiennya ini gara-gara ditusuk ininya oleh dokter terus itu dia mati, maka nanti kamu panggil saya untuk sebagai saksi ahli karena saya bisa bela kamu bahwa ini adalah tindakan emergensi. Kalau nggak dilakukan mati, kalau misalkan dilakukan masih ada kesempatan gitu. Sama seperti needle trachosintesis. Kalau nggak dilakuin dia mati, kalau dilakuin masih ada kesempatan. Dia bisa baik ataupun dia bisa mati. Itu memang proses penyakit atau proses dari perjalanan penyakitnya. Nah, tapi kalau misalkan dia kasusnya ada kasus yang dia masih bisa dipersiapkan, maka dan dia bisa nggak bisa berbaring atau mungkin hanya setengah duduk, jangan coba-coba untuk melakukan perikardiosintesis. Paling gampang adalah perikardiostomi. Dia mungkin dikasih slide head up, terus kamu buka, terus habis itu kamu cari perikatnya itu lebih mudah. Dan kita ahli bedah, jadi kita bisa tanpa harus pakai guiding echo atau USG, tanpa harus tusuk, kita tinggal buka aja subsipoid, cari perikardiumnya, terus kita lubangin, itu akan lebih mudah buat kita. Cuman kalau posisi yang duduk, udah seperti ini, kita nggak bisa apa lagi. Memang ada kalanya seorang dokter bedah itu mengatakan bahwa saya juga nggak bisa, gitu ya. Mungkin itu yang agak sedikit sulit saya katakan, karena semuanya nggak bisa, kardio nggak bisa, paru nggak bisa, akhirnya mereka semua nyerah dan mereka berharap pada saya bahwa dok, kalau nggak diapa-apain kasihan pasiennya. Iya saya tahu. Kalau saya apa-apain juga saya akan selesaikan pasiennya. Ternyata begitu jawabannya. Tapi ya sudahlah, mungkin ini yang terbaik buat pasien. Karena memang tumornya cukup ekstensif sekali dan cairannya juga, ya orangnya juga kondisi nggak bagus. Nah jadi kalau misalkan kamu tanya, apa ada kontraindikasi dok untuk perikardiosintesis? Nah, kalau menurut saya, ini menurut saya ya, kalau dia posisinya nggak ideal untuk perikardiosintesis, ya jangan. Lebih baik kamu menggunakan modalitas lain. Kamu bisa menggunakan perikardiostomi atau mungkin pasien dibius pakai general anestesi, lalu kamu buka pintu, itu bisa juga. Mana yang memudahkan atau mana yang bisa untuk pasien. Tapi kalau kondisinya jelek ya mungkin seperti pasien saya itu ya mungkin kita ada kalanya mengatakan bahwa ya sudah kita give up, semuanya give up. Mungkin begitu ya. Hati-hati, perikardiosintesis itu kan karena puncture jadi kamu harus ada guidingnya, echo atau USG. Itu yang bikin aman sebenarnya. Dan seandainya nanti ada tuntutan, kamu melakukannya dengan under guide. Jadi harusnya nggak ada masalah. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada yang tanya, aku yang nanya nih. Ini seperti biasa. Oke, saya mau bertanya sama yang namanya Cesario Tri Prasetyo. Ya. Oke. Seberapa jauh kamu melakukan suatu open pericardial window? Kamu tahu kan open pericardial window kan? Nah, maksudnya apa itu? Kasih mic dong. Kamu tahu bedanya perikardiostomi sama open pericard window? Perikardiosintesis kan jelas. Kalau ya udah kamu bandingin aja lah. Apa bedanya perikardiosintesis? Apa bedanya perikardiostomi? Apa namanya bedanya open pericard window? Apa bedanya perikardiektomi? Yang pertama tadi perikardiosintesis itu dia kita mendrainase cairan perikardnya itu pakai SPED. Jadi kita drainase perikardiosintesis. Kita drainase, kita enggak nggak membuat lubang. Jadi kita tusuk pakai SPED terus kita keluarkan.